Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di video fikih. Baik, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan dari masih pada bab thaharah. Oke? Ya. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka pelajaran ini dengan pembacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, silakan dibuka kitabnya. Bab thaharah pada bagian malma'ul qalil, lanjutannya yang kemarin. Oke, sudah siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Malma'ul qalil. Apa yang dimaksud dengan air sedikit? Huwa, yaitu madunal qullataini, air yang kurang dari 2 kullah. Tulisan kullah K-U-L-A-H, begitu saja. Ustazah ulangi. Madunal qullataini, air yang kurang dari 2 kullah. Malma'ul kathiru, apa yang dimaksud dengan air banyak? Huwa, yaitu ma balagha qullataini fa aktsara, air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Mal kullatani, apa yang dimaksud dengan 2 kullah? Al-kullatani ibaratun an 148 uqatin taqriban. 2 kullah diibaratkan seperti 148 timbangan perkiraan. Bisa ulangi. 2 kullah diibaratkan seperti 148 timbangan perkiraan. Au miqdaru ma tasa'uhu birkatu ma'in, atau seukuran wadah air. Murabbatun, segi 4. Tuluha dira'un, panjangnya 1 diro'. Rubu'u dira'in, dan 1/4 diro'. Wa arduha, dan lebarnya. Wa umquha, dan dalamnya. Kadzalika, juga sama. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari apa itu pengertian dari air sedikit, air banyak, dan juga apa yang dimaksud dengan air 2 kullah. Oke, mungkin pada bab ini banyak kata-kata yang kalian masih asing, atau mufradat yang kalian asing. Apa maksudnya Ustazah? 2 kullah itu bagaimana maksudnya? Nah, dulu pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat, pada zaman dahulu, kita belum mengenal satuan atau timbangan seperti sekarang, seperti liter, sentimeter, meter, seperti itu belum ada. Jadi menggunakan istilah kullah. Jadi kullah adalah satuan timbangan yang digunakan pada saat zaman dahulu. Makanya kenapa dibilang 2 kullah. Nah, 2 kullah itu sendiri kalau sekarang adalah sama dengan 270 liter air. Nah, makanya kullah kalau di zaman sekarang dijadikan satuan timbangannya adalah liter.
gitu ya. Nah, bagaimana sih Ustazah ketika bak mandi atau tempat wadah air bisa dikatakan dua kula, itu kita mengukurnya bagaimana? Nah, kalau di zaman sekarang sudah ukuran internasional atau yang umum kita gunakan pada zaman sekarang, ukuran bak mandi bisa dikatakan dua kula adalah ketika panjang bak mandi itu 60 cm minimal ya, minimal 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm. Nah, itu yang dimaksud dengan bak mandi itu berisi dengan air dua kula, atau bisa dikatakan air itu menjadi dua kula ketika bak mandinya panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm. Itu minimal. Kalau kurang dari itu berarti dikatakan bukan dua kula. Nah, akan tetapi ukuran atau bentuk itu tadi kan bentuknya segi empat. Ketika bentuk kamar mandi atau bak mandi kita segi empat. Nah, ukuran bak mandi atau bentuk bak mandi itu boleh berbeda-beda. Ukurannya pun boleh berbeda-beda. Kalau misalnya di rumah samian, ternyata airnya atau bak mandinya lebarnya atau panjangnya tidak sampai 60 cm atau bahkan lebih dari 60 cm. Panjangnya 70 cm, lebarnya cuma 40 cm. Tingginya lebih dari 60 atau misalnya tingginya 65. Nah, itu kan berarti gimana Ustazah cara mengukur airnya? Nah, ketika air itu mencapai 216 liter, maka volume air, artinya ketika air yang ada di bak itu ditimbang atau dihitung, itu airnya volumenya mencapai 216 liter, maka itu sudah bisa dikatakan dua kula. Tapi apakah sampean akan menghitung seperti itu? Tidak. Nah, gimana caranya biar mudah? Kalau misalnya kalian ada di suatu tempat toilet umum atau di masjid atau dimanapun, ketika kalian kencing, mau mengeluarkan air kencing, air kecil ataupun besar ya, ketika di suatu tempat umum yang kalian belum tahu, cara mengukur bagaimana air itu adalah dua kula atau bukan, ketika sampean berdiri atau tinggi dari bak mandi itu adalah sepusar orang dewasa, ukurannya begitu. Ketika kalian atau orang tua kalian, kalau sampean masih kecil ya belum bisa diukur, itu adalah tinggi dari pusar orang dewasa, sebegitu, seitu tingginya. Lalu lebarnya kita bisa merentangkan tangan ketika itu sudah mencapai, sepertinya sudah satu badan kita deh, lebarnya bak mandi itu, dan tingginya sudah sepusar orang dewasa. Nah, ketika sudah seukuran itu, maka bisa kita katakan bahwa air itu adalah dua kula ketika air itu ada pada tepi ember. Nah, bisa kita katakan dua kula ketika air itu penuh. Ya. Jadi untuk menghindari keraguan-keraguan apakah air bak mandi itu berukuran dua kula atau enggak, maka dari itu kita selalu memenuhi air itu, kerannya dibuka sampai airnya penuh. Nah, itu bisa kita katakan bahwa air itu menjadi dua kula ya, dengan ukuran yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Kalau kalian masih bingung, nanti Ustazah akan tayangkan gambarnya di video ini, nanti bisa kalian amati sendiri. Nah, begitu juga dengan bak mandi apabila bak mandi itu bundar. Kan ada yang di rumah yang bak mandinya bulat bentuknya, nggak segi empat. Nah, itu dengan beberapa catatan juga. Pokoknya ketika air itu sudah mencapai volumenya 216 liter, maka air itu bisa dikatakan dua kula. Kalau soal panjang, diameter, dan juga berapa lebarnya ini tadi, nanti Ustazah tayangkan gambarnya di video ini. Gitu. Nah, bak mandi yang ada di kamar mandi sekolah, kalian tahu, bak mandi yang ada di kamar mandi sekolah itu belum mencapai dua kula, karena bak mandinya kecil, tingginya, lebarnya, lalu panjangnya tidak mencapai
aturan atau ketentuan dari dua kulah itu. Makanya ketika sampean pipis di kamar mandi sekolah, sampean wudhu di kamar mandi sekolah, sampean tidak bisa menggunakan air yang ada di bak itu ketika air itu sudah sedikit. Artinya kalau sampean mau pipis di kamar mandi sekolah, maka bak yang ada di kamar mandi sekolah itu kalian penuhi dengan air. Kerannya dibuka biar airnya tumpah, airnya penuh. Nah, itu baru bisa kalian gunakan untuk pipis, untuk cawi dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu loh ya. Wudhunya harus menggunakan keran karena airnya tidak mencapai 2 kulah. Karena ketika kita cawi setelah pipis, itu kan kita nggak ngerti apakah benar-benar air ini turun ke bawah. Kalau misalnya ada air yang nyiprat, 1 tetes atau 2 tetes air yang kita gunakan untuk cawi itu nyiprat kepada bak mandi atau ke dalam air yang ada di bak mandi itu, maka airnya menjadi mustakmal. Ketika air mustakmal, airnya nggak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Jadi sampean kalau air itu mustakmal sampean buat cawi, sampean cuma bersih tapi sampean tidak suci. Gitu ya, nah. Jadi bersih dan suci itu 2 hal yang berbeda. Kalau sampean bersih saja, iya memang pipis sampean hilang, sampean bersih, di kemaluan sampean sudah nggak ada pipisnya lagi, bersih, tapi belum suci. Karena air yang sampean gunakan adalah air mustakmal. Nah, makanya itu harus hati-hati sekali ya. Kalau sampean mau pipis setelah atau cawi setelah BAB di kamar mandi sekolah, itu airnya sampean buka kerannya sampai airnya penuh dan tumpah. Nah, itu insya Allah bisa digunakan untuk istinja. Gitu. Kalau wudhu kita harus pakai keran karena air yang ada di dalam bak mandi belum mencukupi 2 kulah, jadi tidak bisa digunakan untuk wudhu. Nah, air yang di kamar mandi pun ketika kejatuhan najis atau kecipratan pipis kita atau kejatuhan tai cicak, maka langsung dikatakan air mutanajis, air yang kejatuhan najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka dari itu tolong dihati-hati sekali nak, karena ini adalah menyangkut kesahan sampean sholat. Ketika sampean pipis pupuh kabeh, kemudian airnya nyiprat ke bak mandi, kemudian bak mandinya menjadi mustakmal, sampean cawi dengan bak mandi itu, sampean tidak dikatakan suci, sampean hanya bersih tapi tidak suci. Terus sampean sholat, maka sholat sampean tidak sah karena sampean belum suci. Ketika sampean istinja tadi sampean belum suci, jadi wudhu sampean pun tidak jadi sah karena masih ada barang yang najis, artinya sampean belum suci, gitu ya nak. Jadi tolong dihati-hati sekali karena ketika kita dihukumi tidak suci sholat, maka sholat kita juga tidak sah. Gitu. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, silakan kita diskusi di Google Classroom. Cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.